Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Afidahaya dari kelas TMT 3A NIM 12204193119. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Menurut para tokoh, yang pertama yaitu menurut Goleman, kecerdasan emosi ialah merujuk pada kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahap menghadapi frustasi, seperti mengendalikan dorongan hati, mengatur suasana hati, dan menjaga ketika ada beban stres agar tidak menumbuhkan cara berpikir. Yang berikutnya yaitu menurut Salovey-Mayer. Menurut Salovey-Mayer, kecerdasan emosi ialah kemampuan mengenali, mengelola dan mengapresiasi emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Dari dua pendapat tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kecerdasan emosi ialah kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya secara sehat, terutama dalam berhubungan dengan orang lain. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut Goleman. Menurut Goleman, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu, dapat secara perorangan atau kelompok. Maksudnya bisa saja antara individu dengan kelompok atau sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu menurut Agustian. Menurut Agustian, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu ada tiga. Yang pertama, faktor psikologi. Yang kedua, faktor pelatihan emosi. Dan yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Yang pertama yaitu faktor psikologi. Apa sih yang dimaksud dengan faktor psikologi? Faktor psikologi ialah faktor yang berasal dari individu. Faktor ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan mengkoordinasikan keadaan emosi. Yang kedua yaitu faktor pelatihan emosi. Faktor pelatihan emosi yang dimaksud ialah melakukan suatu kegiatan secara berulang-ulang yang akan menciptakan sebuah kebiasaan dan kebiasaan tersebut berujung pada pembentukan nilai. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan emosi. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi bisa di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kecerdasan emosi. Nah, umumnya dari kita kalau mendengar kata emosi pasti sangkut pautnya hanya dengan rasa jengkel, amarah, tidak suka. Tetapi ternyata macam-macam kecerdasan emosi itu ada banyak, yaitu yang pertama emosi amarah. Contohnya ketika kita sedang tidak suka dengan seseorang, tidak suka dengan sesuatu, benci, mengamuk. Terus juga ada emosi sedih. Emosi rasa sedih, yaitu contohnya ketika kita menangis, murung, putus asa. Terus juga ada emosi rasa takut, yaitu ketika kita waspada, was-was, gelisah. Terus ada juga emosi kenikmatan, yaitu ketika kita sedang merasa bahagia, senang hatinya, riang gembira, dan masih banyak lagi contohnya. Tetapi ada juga macam-macam kecerdasan emosi menurut Goleman. Menurut Goleman, macam-macam kecerdasan emosi ada 5, yaitu yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Jadi, kita bisa mengenali perasaan kita sendiri itu sewaktu emosi itu muncul. Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul tersebut. Yang kedua, yaitu kemampuan mengelola emosi. Kita mampu mengendalikan perasaan kita sehingga emosi yang kita rasakan tidak semakin menjadi-jadi, yang mana bisa jadi mempengaruhi atau menyebabkan kita untuk berperilaku salah. Yang ketiga yaitu kemampuan memotivasi diri. Kita dapat memberikan sebuah motivasi, dorongan, atau semangat pada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contohnya ketika
kamu sedang putus asa atau menyerah, terus dalam hati kamu menyemangati, memotivasi diri kamu sendiri seperti, "Hei ayo, kamu itu bisa, kamu itu harus semangat." Nah, seperti itu salah satu contoh untuk memotivasi diri kita sendiri. Yang keempat yaitu kemampuan mengenali emosi orang lain. Kita bisa merasakan perasaan orang lain waktu mereka sedih ataupun senang. Kemampuan itu bisa disebut juga dengan kemampuan berempati. Orang yang memiliki empati cenderung disukai orang lain dikarenakan orang tersebut bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya yaitu ketika merasa sedih ataupun senang. Yang terakhir yaitu kemampuan membina hubungan. Di antara kita semua pasti ada yang sanggup atau pintar mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi. Seseorang yang mempunyai kemampuan seperti ini cenderung punya banyak teman, pandai bergaul, dan populer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.